Selamat datang di Kota Bima. Dalam video yang diunggah channel YouTube Raja Drone ID ini menunjukkan keindahan Kota Bima. Ini adalah video tahun 2018, 2 tahun sesudah Kota Bima mengalami duka mendalam. Pada tahun 2016, Kota Bima dilanda bencana nasional, yaitu banjir bandang. Kerugian yang diakibatkan mencapai 1 triliun. Banyak rumah warga yang terbawa banjir, fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan hingga persawahan warga rusak berat. Selama 1 pekan Kota Bima dirundung kegelapan, listrik dan jaringan seluler mati, perekonomian lumpuh. Kota Bima menjadi kota mati. Banyak peneliti yang merumuskan penyebab terjadinya banjir. Salah satunya adalah sampah. 4 tahun pasca banjir, persoalan sampah di Kota Bima masih belum juga terselesaikan. Produksi sampah di Kota Bima semakin hari semakin banyak dan tidak terkendali. Pada tahun 2020 saja, produksi sampah di Kota Bima mencapai 100 ton per harinya. Angka produksi sampah ini tidak sebanding dengan jumlah ruang pembuangan yang mampu ditampung oleh TPA, yaitu hanya 30 ton per hari. Akibatnya, banyak sampah yang berserakan di sembarang tempat. Seperti yang kami temukan di kawasan Amahami, yang merupakan pintu masuk Kota Bima. Di beberapa titik jalan kawasan Ule pun demikian. Padahal ini merupakan jalan menuju destinasi wisata Pantai Kolong. Belum lagi sampah yang ada di pasar utama Kota Bima, Pasar Amahami. Rendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya pengawasan pemerintah terkait persoalan sampah ini bisa menjadi penyebab belum terselesaikannya persoalan sampah hingga saat ini. Sudah bersama saya Bapak Dr. Andus Haji Alwi Yasin MAP selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima. Kita akan tanya-tanya sedikit mengenai sampah di Kota Bima kepada beliau. Nah Pak, saya mau tanya sedikit mengenai sampah. Pada tahun 2016 lalu, Kota Bima ini kan sempat dapat musibah banjir bandang nih Pak. Nah, dari 4 tahun sejak 2016 itu masalah sampah di Kota Bima belum terselesaikan sampai sekarang. Nah, apa sih langkah-langkah konkret yang akan Bapak lakukan? Tahun 2020 ini memang kita uji coba namanya program Bersatu walaupun belum diperdakan. Ternyata akan lebih efektif program Bersatu itu. Bersatu dalam artian kita nangani sampah secara totalitas, semua orang harus sama-sama. Yang kedua adalah Bersatu itu adalah akronim bersih hari Selasa dan Sabtu. Kami di sini hari Selasa hari ini semua pagi itu pakai olahraga membersihkan sampah di mana-mana. Dan diharapkan sekolah kantor nanti adalah berikan waktu 10 sampai 30 menit untuk membersihkan kantor masing-masing. Dengan catatan pada saat itu kami layani dengan dam-dam trek yang ada. Nah, sekarang ada beberapa kelurahan contoh sebenarnya Rambu Timur. Rambu Timur kita kelola pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Saya lihat clear sampahnya di Rambu Timur dan hijau. Karena sampah itu dikelola oleh RT RW. Nah, ya seperti itu. Ya, di RT RW kemudian mereka mengut sendiri PAD-nya untuk membiayai dirinya sendiri. Saya lihat daerah-daerah yang bagus persampahannya adalah daerah-daerah yang
persampahannya dikelola oleh masyarakat langsung. Iya, betul. Hanya DLH ini adalah menyangkut sampah dari TPS, tempat pengelolaan sampah sementara, ke TPA. Jadi kerja pemerintah ringan. Nah Pak, kita mau tanya lagi nih, untuk produksi sampah di Kota Bima di tahun 2020 ini mencapai sekitar 100 ton setiap harinya. Ya. Sementara daya tampung di TPA Kota Bima ini sekitar 30 ton per harinya. Nah berarti kan masih ada selisih 70 ton ya Pak. Ya. Nah itu dikemanakan? Solusinya seperti apa nih Pak untuk kelebihannya? Ya, terima kasih. Secara rata-rata produksi sampah secara nasional itu adalah 0,33 per kapita. Artinya satu hari dari bayi sampai orang dewasa itu rata-rata 0,3 kilo per orang per hari. Nah, kalikan saja berapa jumlah penduduk Kota Bima, itu yang pertama. Yang kedua, sampahnya naik rata-rata 100 ton, 100 lebih sampai 150 ton per hari. Jika dia 150 ton, kapasitas TPA hanya 3 sampai 40 ton per hari, tetap kita masukkan di TPA. Makanya TPA kita sekarang itu untuk 5 tahun, sekarang sudah 2 meter di atas, baru 1,5 tahun. Mau 2 tahun sudah penuh. Ada rencana untuk memperluas nggak sih Pak untuk tampungan si TPA Ada ini? dari BKPH Balai Konservasi Wilayah Maria Dongkomasa sudah memberikan tanah sekira 5 hektar. 5 hektar. Nah itu akan direalisasikan kira-kira tahun berapa Pak? Karena biaya yang besar, jadi realisasi anggarannya adalah sekitar tahun depan, sehingga kita tahun ini adalah kita coba melakukan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian Kementerian PUPR, termasuk bagaimana menata taman di Taman Ria sebagai kawasan ruang terbuka hijau, taman di Perhutani AE dan taman lain yang memang belum disentuh dengan APBD karena biayanya cukup besar. Nah, di sisi kenapa kita terbatas, kemampuan kita hanya 22 kelurahan? Pertama adalah kemampuan armada kita. Armada kita setelah kita hitung-hitung, kita butuh 52 armada. 52 armada. Sekarang yang ada berapa Pak? Armada yang efektif saat ini ada 29. 29, harusnya 53. 53. Berarti hanya sekitar 29, baru 21 lagi. 21 armada yang kita butuhkan. Nah, tentu kalau kita butuh 21, kalau saya katakan 500 juta per satu, berarti yang 10 lebih miliar. Nah, ini kan perlu dana yang besar persampahan ini. Nah Pak, berbicara masalah dana dan juga biaya. Nah sebetulnya anggaran yang dibutuhkan oleh Dinas Lingkungan Hidup ini berapa sih Pak normalnya? Paling tidak kalau operasional 15 miliar. 15 miliar. Saat baru ini bisa. Anggarannya berapa? Baru kita berkisar 5 miliar. 5 miliar Untuk operasional. Untuk operasional saja. Operasional. Harusnya 15 miliar. Tapi Tapi hanya ada 5 miliar saja. Sudah pernah diajukan nggak sih Pak ke DPR atau ke pemerintah? Bicara alokasi anggaran itu tergantung sungguh pada kemampuan APBD. Kebetulan saya juga lama di Bapeda. Jadi kue itu kan seharusnya dimakan 5 orang. Kue 101 biji, nah sekarang kan kita bagi banyak. Semakin banyak pembaginya, semakin banyak dinas badan, maka kue itu semakin banyak orang. Jadi kapasitas fiskal daerah. Anggaran kita 60% itu hanya untuk menggaji pegawai. Iya. 4% baru belanja-belanja, belum untuk belanja pembangunan. Di beberapa ruas jalan di Kota Bima ini seperti di Amahami, kita juga menemukan banyak sekali sampah ya Pak ya. Kemudian di sekitar jalan, ruas jalan di Kolo, itu juga padahal ada plang dari Dinas Lingkungan Hidup dilarang membuang sampah di sini. Padahal itu dikenakan denda lebih kurang 50 juta ya Pak ya. Kemudian tapi di bawah justru jadi tempat pembuangan sampah. Nah, solusinya seperti apa nih Pak untuk masalah-masalah sampah yang seperti ini? Tidak saja ruas jalan di pinggir kota. Kalau kita sore hari di atas jam 5 di sekitar toko Terima Kasih dari Kampung Serai, itu numpukan sampah cukup banyak. Jadi sampah itu sesungguhnya adalah pertama lagi sejauh mana tingkat kesadaran masyarakat untuk membuang sampah. Padahal kami sudah wanti-wanti bahwa buang sampah dari jam sekian dan jam sekian. Seharusnya buang sampah di daerah protokol itu adalah dari subuh jam 6 sampai jam 7. Karena kendaraan kami sampai jam 8 beroperasi di situ. Ini buangnya jam 12, jam 1. Malam dan siang pada saat tidak ada kendaraan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah cakupan layanan di masyarakat. Yang dilayani oleh dump truck yang ada ini kan jalan-jalan besar. Gang-gangnya belum kita sentuh. Nah, yang di gang-gang itulah
seharusnya itu kewenangan kelurahan RT RW, karena tidak ada tempat pembuangan, cari gampang, buang di pinggir jalan, buang di ujung-ujung kota seperti di Lampe, Mencai Kepenta, jalan menuju Kolo, di Amahami, di pelabuhan, kan itu target-target semua orang. Karena di tengah kota sudah tidak ada lagi tempat pembuangan sampah. Nah, seharusnya oleh masyarakat RT RW yang ada itu adalah buang sampah di sini saja. Karena ini sudah standby beberapa dump truck DT yang siap membuang sampah. Nah, tapi gimana masyarakat bisa membuang sampah pada tempatnya, sementara yang kami lihat keadaan di lapangan adalah tidak tersedia tempat sampah. Ya, gitu, itu kekurangannya. Kami sudah programkan, sesungguhnya tidak ada COVID, kami sudah siapkan ratusan untuk tong sampah. Tapi karena COVID, semua program kita harus hapus. Berarti kalau misalnya selesai COVID, kira-kira akan direalisasikan kembali? Dan anggaran tahun ini sama dengan anggaran COVID, tidak signifikan. Oke. Jadi anggaran tahun ini. Jadi satu-satunya harapan adalah kita sosialisasi, meningkatkan peran serta masyarakat, tapi fasilitas persampahan itu masih saya belum kita optimis. Sosialisasinya sudah jalan? Sudah jalan dia. Jadi salah satunya adalah program Bersatu tadi melalui pemberdayaan RT RW. Itu sudah jalan di berapa kecamatan, Pak? Baru beberapa kelurahan contoh. Seperti Labutan Timur, Rambu Barat, kemudian Dara. Makanya di Dara itu sampah di dekat terminal sebelah timur terminal itu sudah tidak ada. Sudah tidak ada di situ. Di lingkungan Dara sendiri juga masih sangat jauh dari kata bersih dari sampah, Pak. Makanya saya bilang sampah ini adalah masih jauh dari kata bersih. Nah, Pak, di sepanjang jalan di daerah-daerah pusat pertokoan seperti di Pasar Senggol misalnya, Pak, kita tuh banyak menemukan sampah-sampah. Nah, ada sanksi tegas nggak sih, Pak, dari pemerintah atau DLH itu sendiri untuk menangani masalah sampah atau perilaku membuang sampah di sembarang tempat ini? Ya, terima kasih. Ya, sudah ada keluar instruksi untuk menyiapkan tong sampah bagi toko-toko. Ternyata itu juga tidak bisa dilakukan dengan baik. Nah, ke depan ini kami akan lakukan sanksi tegas. Karena persyaratan mendirikan usaha itu adalah harus ada dokumen UKL atau SPPL-nya. Kami tidak akan terbitkan karena kami sudah bisa mengidentifikasi toko-toko mana yang menghasilkan banyak sampah dan memberikan sampah sembarangan. Demikian. Nah, kedepannya akan ada seperti daerah-daerah lain di Indonesia nggak sih, Pak? Kota Bima ini misalnya dilarang menggunakan plastik. Ya. Nah, ke depan itu masih menjadi rancangan. Kebetulan kami baru diskusi tentang itu rapat tadi jam 1. Jadi kita coba ke depan ini adalah no plastik. No plastik. Berarti masyarakat yang akan berbelanja mereka membawa kantong belanjanya sendiri. Kantong belanjanya sendiri. Oke. Jadi lebih ke go green ya, Pak ya? Go green.